ada dapat info ada tim yang kesurupan di sana. Si kepala tokonya minta saya buat datang tuh ke kota es ini. Sesampainya di toko di kota es ini, saya langsung parkirin kendaraan saya. Di situ posisi toko udah ditutup sama si kepala tokonya, karena ternyata emang setelah saya masuk itu kondisi toko itu udah berantakan banget bang. Itu kaca-kaca etalase dia udah pecah, terus rak-rak aksesoris itu udah berantakan semua bang. Setelah di lantai 2 yang sebelah kiri itu posisi si anak yang kesurupan ini dia udah duduk di atas kasur lantai gitu lah bang. Di situ udah banyak, di sekelilingnya itu udah ada banyak sesajen. Karena menurut info dari si kepala toko ini, sosok yang ada di dalam tubuhnya dia itu yang minta bang buat disediain kayak kembang, terus kayak ada kopi hitam, rokok, terus ada telur ayam kampung kayak gitu-gitu bang. Kan yang kesurupan cewek ya bang ini. Si anak cewek itu bener-bener teriak, itu teriakannya suara yang keluar dari dia itu suara yang berat banget bang. Biasanya orang-orang yang mau usaha pastinya ketika memilih tempat, entah toko ataupun ruko, mereka berharap kalau tempat usahanya ini menjadi tempat yang nyaman sehingga bisa membuat bisnisnya itu lancar ataupun berhasil gitu ya. Tapi apa jadinya jika tempat usahanya, baik toko ataupun rukonya ini menjadi tempat yang tidak nyaman karena bersinggungan dengan hal gaib yang menjadikan usahanya ini malah bangkrut. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman tentang hal yang tadi gue ceritain. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Dodik. Mas Dodik, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah sehat bang Jamal. Baik ya bang? Baik bang. Oke. Mas Dodik, ini pernah nyewa ruko tapi cuma bertahan 8 bulan nih. Betul. Kenapa ini? Nah itu salah satunya sih karena banyak gangguan sih bang. Dan gangguan yang kita alamin ini bukan hanya dialamin oleh internal dari tim kami aja bang. Jadi bahkan dari luar pun, dari pihak luar, dari orang yang lewat ataupun customer itu sering banget diliatin sosok yang nanti akan saya ceritain bang. Oke. Kalau boleh tahu, pada saat itu ya nyewa rukonya ini berapa tahun nih? Pada saat itu kita nyewa rukonya itu total ngambil langsung 2 tahun bang. 2 tahun? 2 tahun. Karena kita rasa harga oke, lokasi strategis, jadi kita nggak pikir panjang langsung ambil 2 tahun. Tapi cuma bertahan 8 bulan ya? Betul. Oke. Lokasinya ada di mana sih kalau boleh tahu? Lokasinya ini ada di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah bang. Sebut aja kota es bang. Kota es? Betul. Wah, gue agak-agak trauma tuh sama kota es tuh. Di Jawa Tengah lagi ya? Betul ya. Tapi ini beneran kejadiannya memang ada di kota itu ya? Betul. Oke, kalau gitu. Ada di kota itu. Oke. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Dodik, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya nanti gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Dodik mengenai ruko yang ada di kota es di Jawa Tengah, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi cerita yang saya alami ini
Dulu itu waktu saya kerja di Jawa Tengah di salah satu kota, sebut saja kota S, Bang. Nah, jadi karena saya itu seorang supervisor area, jadi di situ saya cover beberapa kota untuk salah satu retail handphone dan aksesoris, gitu. Jadi sebelum kita opening di kota yang kita akan buka toko kita tersebut, di situ kita survei lokasi terlebih dahulu. Kebetulan pada saat itu target kota selanjutnya untuk kita open toko baru itu di kota S ini, gitu. Kita di situ survei lokasi, akhirnya singkat cerita kita ketemu nih satu toko yang memang di situ menurut kita lokasinya strategis dan juga di situ harganya menurut kita nggak masuk akal sih, maksudnya kita dapat harga tuh murah banget, Bang. Untuk ukuran 2 ruko posisi di tengah kota. Berapa kalau boleh tahu di tahun itu ya? Kalau di tahun itu karena ini kejadian di sekitar tahun 2017, pada saat itu untuk kontrak 2 ruko, yang mana kita waktu itu langsung kontrak 2 tahun ya. Per tahunnya itu kita dapat di angka sekitar 35 juta. Itu sangat murah sih, Bang, karena kalau kita bandingkan sama toko-toko kita di kota lain itu yang dia rukonya kecil aja itu juga udah lumayan gitu di atas itu gitu. Nah itu kita 2 ruko dengan harga segitu, makanya kita nggak mikir panjang sih waktu itu, kita nggak cari tahu dulu latar belakang apapun itu, kita langsung kontrak lah di situ 2 tahun gitu. Singkat cerita setelah itu kita prepare buat opening, kita udah deal sama tokonya, kita udah srek sama tokonya, kita prepare untuk opening gitu. Jadi untuk opening ini, Bang, jadi setiap kita mau opening toko itu kita pasti mendatangkan tim perbantuan dari kota lain, gitu. Karena kan sebenarnya kita juga nge-hire nih anak-anak baru dari kota tersebut juga. Cuman kan kalau karena mereka mungkin masih baru, jadi kita butuh bantuan dari tim-tim yang lama dulu gitu. Nah setelah itu kita prepare buat opening toko di hari H-1 opening toko, Bang. Itu kita udah prepare semuanya, udah siap. Di situ kita udah selesai. Malamnya itu kita malam di H-1 sebelum opening ini kita istirahatlah di situ karena kan kita prepare buat besoknya kita mau opening. Nah di H-1 malam itu di sebelum opening itu di situ kita ada salah satu tim saya sih, Bang, gitu. Jadi di saat itu saya belum mendapat gangguan apapun. Salah satu tim saya itu dia diliatin sih ada sosok. Kan di situ itu kita 2 ruko yang mana dijadiin satu. Jadi sebelumnya saya jelasin nih, Bang, untuk denah toko kita nih. Jadi ruko yang bawah itu yang awalnya dia rukonya terpisah itu temboknya kita jebol. Jadi biar los gitu. Jadi satu. Tapi untuk yang lantai 2 ini itu dia masih misah. Jadi masih nggak kita jebol. Jadi kalau misal kita mau naik ke lantai 2 itu ya ada 2 tangga gitu yang naik ke lantai 2 yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Gitu. Untuk kondisi ruangannya sendiri di lantai 2 ini itu memang cukup siang hari pun dia cukup gelap sih, Bang, karena ada jendela pun di belakang ruangannya itu ketutup sama bangunan yang ada di belakang toko kita. Gitu. Nah saya lanjutkan, jadi malam itu kita tidur, jadi kita pisah nih, ada yang tidurnya di lantai 2 yang sebelah kanan, ada yang di lantai 2 sebelah kiri. Nah kejadian ini yang dialami oleh salah satu tim saya ini di lantai 2 sebelah kiri. Gitu. Pada saat itu kita semua udah tidur. Nah di tengah malam sekitar mungkin jam 2 malam, jadi salah satu tim saya ini dia cewek, Bang. Dia itu mau ke kamar kecil, mau ke toilet gitu, dia ingin buang air kecil gitu. Karena memang toilet yang ada di lantai 2 ini masih belum kita renov, di situ masih rusak. Jadi si anak ini dia harus turun ke lantai 2 yang ada di bawah di toilet untuk customer karena kan sudah rapi ya, sudah kita renov. Nah, pas si anak ini bangun, dia mau turun ke tangga, jadi tangganya itu
bentuknya kayak zigzag gitu Bang. Jadi turun dulu, terus baru ada turun lagi Iya. gitu. Nah pas dia turun yang di pertama, dia mau turun ke tangga yang kedua ke bawah itu, dia ngelihat di situ ada sosok Kakek-kakek. kakek Bang. Heeh. Padahal yang di situ notabene kita semua tim itu nggak ada yang usianya itu udah tua gitu. Tapi di situ dia ngelihat ada sosok kakek yang duduk di tangga posisi itu. Sosok kakek itu dia nggak pakai baju, jadi setengah telanjang dada gitu Bang. Itu pasti kelihatan kan, maksudnya jelas itu sosok kakek karena emang rambutnya putih, terus kulitnya kan juga udah keriput ya. Iya. Jadi dia mikir ini bukan orang kita gitu. Dia sempet di situ panik, dia sempet manggil sih itu kakek, maksudnya dia permisi nanya dia siapa gitu, kok bisa ada di dalam toko. Nah pas si kakek itu nengok, itu muka si kakek itu hancur Bang, hancur. Kalau cerita dari tim saya yang dia diliatin ini ya, itu posisi mukanya hancur, matanya yang satu itu kayak udah hampir copot gitu sih Bang. Gitu. Itu otomatis si anak ini kan dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia teriak, akhirnya kita semua kan kebangun ya. Di lantai 2 yang sebelah kanan pun saya posisi tidur di situ, jadi itu kebangun juga, kita samperin si anak itu. Dia pada saat itu dia nggak bisa cerita, dia cuman ketakutan doang sih Bang. Ketakutannya di mana dia? Ketakutannya dia dibalik lagi ke posisi dia tidur di kasur, kan di situ kasur lantai gitu Bang, di posisi di situ. Berarti langsung lari ke atas? Langsung lari ke atas lagi dia Bang. Nah baru besokannya saya tanyalah gitu ke si salah satu tim saya ini yang semalam diliatin itu, semalam lu ngeliat apaan? Nah dia bilang baru cerita tuh kalau dia ngelihat sosok kakek-kakek yang duduk di situ dengan posisi wajah yang hancur dan matanya yang satu udah mau copot. Di situ awalnya saya sempet, maksudnya emang iya gitu, maksudnya karena jujur saya itu orang yang skeptis sih Bang. Saya nggak percaya sih sama hal yang kayak gitu karena emang saya nggak pernah ngalamin dan ya apa sih gitu. Jadi saya nganggapnya si anak ini paling mungkin karena mungkin dia kecapean karena kita prepare, atau mungkin dia halu atau gimana, akhirnya diliatin itu menurut versi cerita dia ya gitu. Nah jadi di situ udah saya berusaha tenangin si anaknya, udah itu paling lu kecapean doang. Terus singkat cerita di hari itu kita opening, di situ berjalan lancar. Kemudian di malam kedua setelah opening, jadi di malamnya nih besoknya di malam harinya itu kita udah selesai, kita tutup toko, kita semua istirahat lagi di situ. Nah di situ saya tidurnya pindah ke posisi lantai 2 yang sebelah kiri, yang di malam sebelumnya saya di lantai 2 sebelah kanan. Dimana si anak itu diliatin salah satu tim saya tadi itu gitu. Nah di yang malam kedua ini saya tidur di lantai 2 sebelah kiri itu campur sih Bang, ada cowok cewek, cuman kita dipisahin, kasur cewek di sebelah pojok kanan, kita di sebelah pojok kiri yang cowok-cowok gitu. Berapa orang itu Bang? Itu mungkin sekitar total kita ada 10-an orang sih Bang. Banyak yang ya? Di lantai sebelah kiri ya. Kalau yang di lantai sebelah kanan itu beda lagi, karena total kita tim perbantuan semua itu ada sekitar mungkin 25 orangan gitu. Singkat cerita itu kita tidur di malam itu aman aja sih sebenarnya Bang di malam kedua ini. Cuman kagetnya itu kita pas pagi. Jadi ada salah satu tim saya lagi, ini sebut saja namanya Revi, ini cewek juga Bang. Ini beda sama yang cewek yang tadi diliatin di malam pertama ya. Ini si Revi ini kita bangun pagi karena di situ kita kan opening toko jam 8 pagi, jadi kita emang gantian mandi karena orang sebanyak itu kan, jadi dari pagi kita udah pada bangun jam 5. Nah si Revi ini dia pas kita bangun itu kita nyari si Revi ini. Si Revi dia posisi udah nggak ada di tempat tidurnya.
gitu. Kita nyari si Revi, tapi handphonenya dia ada, ditinggal. Oke. Gitu. Jadi kan kita nggak bisa kita coba miss call, ternyata handphonenya di situ kan. Terus kita coba cari ke dia di lantai 2 yang sebelah kanan. Karena kan kenapa kita cari, karena dia itu pegang posisi buat kasir. Jadi dia kan harus prepare buat nyiapin uang nanti untuk kembalian dan lain sebagainya gitu, Bang. Nah, kita cari kemana-mana nggak ada. Posisi toko kita juga kan masih tutup nih, Bang, masih belum kita buka. Kita udah cari kemana-mana nggak ada. Ternyata si Revi ini dia ada tertidur dia di pojokan lantai bawah di deket rolling door di samping belakang etalase. Dia di situ, Bang. Setelah kita cari-cari semua, kita padahal di situ udah teriak-teriakin namanya juga, tapi dia nggak nyaut. Ternyata kita nemuin si Revi ini posisi udah ada di situ. Kita bangunin dia, dan pas dia bangun itu dia nggak sadar, Bang. Dia juga kaget kenapa dia ada di situ. Padahal dia posisi di malam hari sebelumnya itu dia tidur di atas, itu di pojok, di paling pojok, bukan yang deket tangga. Dia pun juga kaget. Kita pun juga ya kaget juga sih, Bang. Maksudnya apa dia ngelindur, apa ngigo gitu kan, Bang, gitu. Jadi ya udahlah, kita ambil kesimpulan di situ paling dia ngelindur karena kecapean, terus dia akhirnya turun sendiri, terus dia tiba-tiba ada di situ gitu, Bang. Singkat cerita, setelah itu kita udah di hari kedua opening. Nah, di situ malam ketiganya itu baru di situ saya ngalamin sendiri, diliatin satu sosok lagi, Bang. Oke, gimana tuh ceritanya? Itu kejadiannya itu di malam ketiga itu. Jadi posisi sama sih, Bang, posisi kita semua tidur. Jadi itu saya tidur di lantai 2 yang sebelah kanan. Pas posisi di situ saya juga kebangun, saya ngeliat di tangga juga sih, Bang. Tapi ini di tangga yang sebelah kanan, bukan di yang sebelah kiri. Itu saya ngeliat ada sosok, ini bukan sosok kakek, tapi ini dia sosok wanita setengah baya. Itu dia pakai daster yang lusuh sih, Bang, lusuh. Kayak pakai daster gitu, tapi udah lusuh banget, kayak udah kecampur tanah-tanah gitu. Dengan rambut yang dia setengah basah. Dan posisi nggak kelihatan wajahnya sih, karena ketutup sama rambut itu gitu. Dan saya juga dalam pikiran saya, ya ini bukan tim saya gitu, karena di situ udah wanita setengah baya sih, Bang, rambutnya setengah basah, terus udah agak banyak rambut putihnya gitu sih gitu. Di situ saya bener-bener berusaha nyakinin diri saya di situ berusaha melek banget sih, Bang, melek yakin itu apaan sih, bener nggak sih sosok yang ada di situ itu gitu. Ternyata emang nyata banget, emang bener, Bang, baru kali itu gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Di situ saya baca-baca aja sambil saya merem. Pas melek lagi udah nggak ada. Jam berapa itu? Itu kejadiannya sekitar sama sih, Bang, dia di sekitar jam 2 mau ke jam 3-an. Habis itu gimana tuh? Jam segitu. Gemeter banget sih, Bang, soalnya baru bener-bener seumur hidup saya sih baru kali itu sih, Bang, lihat sosok yang di luar nalar saya sih, Bang, gitu. Di situ saya baca-baca sebisa saya merem, udah sosok itu hilang. Tapi di situ saya nggak berani tuh buat cerita ke anak-anak dulu, karena kan sebelum-sebelumnya kan saya selalu nangkal nih anak-anak yang ngadu ke saya soal mereka diliatin ini, terus kejadian si Revi itu tadi. Itu jadi saya keep sendiri nih gitu. Saya nggak berani cerita ke anak-anak. Terus singkat cerita, setelah itu kita kelar opening. Opening kan kita 3 hari. Jadi setelah 3 hari itu tim perbantuan semuanya pulang ke kotanya masing-masing. Yang tersisa di situ itu hanya tim inti yang kita hire dari kota tersebut, kota S tersebut gitu. Nah, setelah itu selang 1 bulan, Bang, karena kan di situ saya juga harus move kan, harus pindah ke kota lain juga untuk visit ke kota lain juga. Kejadian itu berlangsung setelah 1 bulan opening kota S ini, yang pada saat itu saya sedang ada di salah satu kota yang berdekatan dengan kota S juga.
Pas posisi saya sedang ada di kota, sebut saja kota M ya Bang ya. Di kota M ini, itu visit saya hari pertama di situ. Saya dapat callingan dari kepala toko kota S. Iya. Itu sekitar habis maghrib, bahwa saya dapat info kalau ada salah satu tim di sana yang kesurupan Bang. Itu ada dapat info ada tim yang kesurupan di sana. Si kepala tokonya minta saya buat datang tuh ke kota S ini, karena kan emang jaraknya sih nggak terlalu jauh sih Bang, sekitar mungkin 30 menitan lah gitu dari kota M ke kota S ini. Nah, karena memang di situ saya mikirnya pengen cari jalan cepat, di situ saya cari jalan pintas lah Bang, ada di situ dari kota M ke kota S ini yang biar kita bisa lebih cepat nih nyampenya nih gitu. Singkat cerita, setelah saya habis isya sih saya jalan Bang, saya jalan ke kota S ini. Sesampainya di toko di kota S ini, saya langsung parkirin kendaraan saya. Di situ posisi toko udah tutup. Itu kan sekitar mungkin jam 8-an ya. Udah ditutup sama si kepala tokonya, karena ternyata emang setelah saya masuk itu kondisi toko itu udah berantakan banget Bang. Itu kaca-kaca etalase dia udah pecah, terus rak-rak aksesoris itu udah berantakan semua Bang. Pas ketika saya masuk, baru masuk kan kepala toko saya udah nunggu nih di depan pintu nih. Dia ngasih tahu buat naik ke lantai 2 sebelah kiri, karena si anak yang kesurupan ini ada di lantai 2 sebelah kiri ditaruhnya. Pas saya masuk itu saya melihat lagi si sosok wanita setengah baya itu lagi Bang. Karena kan posisinya emang lurus banget sih Bang, jadi rolling door yang sebelah kanan itu kan pas banget lurus sama tangga buat naik ke sebelah kanan kan Bang. Posisi di situ sama persis posisinya di situ si wanita setengah baya itu, dengan pakaian yang sama, dengan daster lusuh yang sama, dengan rambut setengah basah juga, dan wajah yang memang masih nggak kelihatan juga gitu. Di situ saya ya kaget sih Bang gitu. Saya baru masuk langsung jelas banget melihat sosok itu. Cuman di situ saya udah mikirnya saya buru-buru buat ngelihat si anak yang kesurupan ini kan di lantai 2 sebelah kiri. Jadi posisi saya jalan lurus, terus saya langsung belok buat ke lantai 2 yang sebelah kiri gitu. Setelah di lantai 2 yang sebelah kiri itu posisi si anak yang kesurupan ini dia udah duduk di atas kasur lantai gitu lah Bang. Di situ udah banyak, di sekelilingnya itu udah ada banyak sesajen. Karena menurut info dari si kepala toko ini, sosok yang ada di dalam tubuhnya dia itu yang minta Bang, buat disediain kayak kembang, terus kayak ada kopi hitam, rokok, terus ada telur ayam kampung, kayak gitu-gitu Bang. Di situ saya juga masih speechless sih Bang, maksudnya ini beneran gak sih gitu kan, karena emang seumur hidup saya juga nggak pernah ngeliat kejadian kesurupan kayak gitu. Orang saya ngeliat di TV-TV aja juga menurut saya itu settingan gitu kan Bang. Tapi ini bener-bener saya ngalamin gitu. Nah di situ si anak, kan yang kesurupan cewek ya Bang ya ini. Si anak cewek itu bener-bener teriak, itu teriakannya suara yang keluar dari dia itu suara yang berat banget Bang. Bukan suara dia jelas, karena kan saya tahu persis si anak ini yang nge-hire pun, yang interview dia pun kan saya kan gitu. Jadi saya tahu jelas gitu. Itu dia teriak bener-bener teriak kenceng banget. Pokoknya dia nggak bisa tenang lah di situ. Dan kita di situ emang nunggu si pihak keluarga buat datang ngejemput si anak itu gitu. Bang. Singkat cerita nggak lama habis itu si keluarganya datang lah gitu. Dia bawa mobil, karena posisi di lantai 2 kan, lantai 2 yang sebelah kiri kan. Itu kita semua di situ total ada cowoknya itu ada 7 orang termasuk saya Bang. Berusaha buat nuntun nih si anak ini buat turun kan ke bawah. Dan itu emang bener-bener di situ saya baru ngerasain emang tenaganya sekuat itu Bang. Sekuat itu saya di situ bener-bener baru percaya kalau hal kayak gitu itu emang ada Bang gitu. Gitu. Itu masih dalam kesurupan berarti ya? Masih dia belum sadar. Dia masih kesurupan. Kita semua berusaha bawa sekuat tenaga kan, karena emang tenaganya dia luar biasa kan. Dia berusaha berontak. Pas banget kita mau turun kan, itu kita turun ya. Itu posisi saya kan di paling belakang. Saya bantu angkat juga, bantu pegangin juga.
Pas mau turun itu saya ngelihat sosok si kakek yang dilihat si tim saya waktu pertama kali opening. Oke. Dia muncul, dia nampakin diri ke saya, itu dia ada di pojokan di lantai 2 sebelah kiri. Dia di situ bang. Dengan sosok yang sama persis sama yang diceritain si tim saya yang lihat itu juga. Yang mukanya hancur. Hancur mukanya Anjir. bang. Matanya juga hampir copot juga bang. Itu saya di situ sempet berhenti sebentar gitu, maksudnya buat bener-bener mastiin dan emang bener gitu. Berarti dalam pikiran saya, oh ini sih gitu sosok yang waktu itu dilihat sama tim saya pertama kali gitu sih. Sosok si kakek ini sih gitu. Di situ saya juga antara percaya nggak percaya, tapi di situ saya juga posisi sedang panik kan bang. Kita lagi berusaha nuntun buat si anak ini turun kan. Saya juga nggak mikir panjang, saya langsung akhirnya turun juga. Singkat cerita, udah si anak ini berhasil dibawa ke mobil. Terus akhirnya dia dibawa pulang tuh sama orang tuanya gitu. Kita nggak ikut kan bang ke rumah dia karena udah ada pihak dari orang tuanya dan beberapa dari keluarganya yang bantu gitu. Akhirnya udah si anak ini pulang. Kita di situ berusaha buat beresin barang-barang yang udah berantakan itu tadi bang gitu. Karena kan mau nggak mau kita besok pun harus tetap open gitu toko gitu bang. Jadi kita berusaha sebisa mungkin buat beresin. Di malam itu aman aja sih bang, nggak ada kejadian penampakan sih nggak ada. Cuman di situ ada gangguan kayak suara rak aksesoris itu kan dari besi bang. Itu kayak suara rak dia diseret-seret. Srek itu kan kedengeran ya bang. Maksudnya kalau besi ketemu keramik kan di kuping kan juga ngilu kan ngedengernya kan bang. Itu kedengeran jelas banget. Itu posisi kita kan ada di lantai 2 sebelah kanan kan tidurnya. Itu cuman yang ngedenger karena anak-anak yang lain juga pada tidur, yang ngedenger cuman saya. Di situ kita posisi ada 3 orang tuh yang tidur di situ. Akhirnya saya turun, saya ngeliat takutnya kan kalau misal ada orang nih yang kelepasan masuk ke dalam gitu kan bang, karena kan di dalam banyak banget handphone dan lain-lain kan. Pas saya turun itu nggak ada apa-apa bang, maksudnya aman aja. Saya periksa semuanya, saya nyalain lampu lagi, saya periksa ke lantai sebelah kiri pun juga, yang di lantai 2 juga saya periksa juga bang, nggak ada apa-apa bang, aman aja. Terus akhirnya udah saya mastiin aman, saya balik lagi tuh ke lantai 2 yang sebelah kanan. Selang berapa menit kemudian itu karena juga saya nggak bisa langsung tidur lagi kan bang, udah kebangun kan, udah pikiran kemana-mana juga. Kedengerlah suara air nyala keran dari lantai bawah dari kamar mandi customer. Di situ saya nggak berani turun bang. Saya jadi bangunin si kepala toko Kota S ini, tim saya ini. Saya di situ bangunin buat nyuruh dia yang ngecek nih gitu. Maksudnya apa lupa matiin atau kenapa? Soalnya pas tadi saya bangun pun kan posisi nggak nyala bang air itu bang. Cuman pas saya naik selang beberapa menit kok nyala gitu. Saya suruh turun kepala toko saya buat ngecek, nggak ada, keran itu nggak nyala, nggak ada, mati. Tapi posisi. Kedengeran juga gak sama dia kedengeran. Pas posisi saya bangunin, saya tanya itu keran di bawah nyala, siapa yang nyalain? Lu kali gitu. Soalnya di situ saya juga nggak cerita sih bang kalau saya udah kebangun duluan kan sebelumnya kan. Dia juga denger gitu, tapi pas dia turun ke bawah nggak ada, kamar mandi posisi keran nggak nyala bang. Kosong, nggak ada, nggak nyala bang. Tapi lu sempat nanya gak itu ceritanya gimana yang kesurupan itu? Nah ini ada kelanjutannya bang. Oke. Nah jadi setelah hari itu udah kan, yang hari kejadian kesurupan itu, besoknya kan saya masih stay di Kota S ini kan bang. Saya belum balik lagi ke Kota M. Buat saya mastiin ini bener-bener udah aman dulu nih di sini nih bang gitu. Sore menjelang maghrib, pihak keluarga si anak yang kesurupan ini datang bang ke toko bang. Dia sambil bawa surat tulisan tangan yang isinya itu, kalian semua yang ada di sini di toko ini, saya tunggu sekarang di rumah untuk minta maaf ke anak ini. Gitu bang, isinya kayak gitu. Itu saya baca sendiri bang. Tulisannya emang nggak rapi bang, tulisannya berantakan bang. Iya. Nggak rapi di selembar kertas gitu. Terus akhirnya saya di situ ngumpulin semua anak-anak karena kan di situ kebetulan ada yang
shift pagi dia mau pulang, itu saya tahan dulu buat nggak pulang. Terus ada yang di situ hari itu off day pun juga saya panggil buat datang ke toko gitu. Buat kita sama-sama datang ke rumah si anak ini. Jadi posisi si anak ini ternyata itu Bang selama 24 jam itu dia kesurupan itu nggak keluar-keluar, yang masuk ke dalam tubuhnya. Goblok. Kayak gitu Bang. Di situ akhirnya kita semua udah kumpul, kita mutusin buat jalan ke rumah si anak ini. Jadi rumah si anak ini itu jaraknya kalau dari toko sekitar 30 menitan juga. Iya. Dia bukan di pusat kotanya Bang, jadi dia agak di kampung gitu sih Bang, agak masuk gitu gitu sih Bang. Itu posisi kampungnya juga kan sepi kan Bang, karena posisi juga kita jalan ke sana itu akhirnya di jam 8-an malam. Karena kan kita harus beresin dulu kan sebelum kita tutup toko, kita hitung pendapatan dari ini, kita cocokin dulu, udah aman. Kita jalan ke sana, singkat cerita kita sampai di rumah anak itu udah rame Bang. Maksudnya di luar rumah itu udah banyak orang-orang yang ngumpul kayak gitu. Terus begitu kita semua masuk ke dalam rumah, si anak itu posisinya itu ditaruh di ruang tengah kayak ruang TV gitu Bang. Jadi ada kasur di bawah ya Bang. Itu si anak itu ditaruh di situ, posisi sama persis kayak waktu dia kesurupan di toko. Jadi sekelilingnya itu udah full sesajen, full kembang, ada kelapa muda, ada kopi, ada segala macem Bang. Dengan posisi si anak itu yang masih teriak-teriak, masih dipegangin. Dan posisi di situ itu udah ada sekitar 5 ustadz Bang. 5 ustadz. Yang menurut info si orang tuanya ini, bahkan 5 ustadz ini nggak bisa ngeluarin sosok itu. Sekalipun bisa itu emang jadi cuman berapa menit dia sadar terus dia kemasukan lagi, berapa menit sadar kemasukan lagi gitu Bang. Nah, saya lanjutin lagi, jadi kita masuk ke situ, kita semua duduk karena ruangannya nggak terlalu luas sih Bang, ruang TV itu. Kan ada kursi juga di situ. Nah, saya di situ posisi nggak kedapetan buat duduk di bawah karena udah sempit, pikir saya duduk di atas kan Bang, di kursi. Nah, pas saya duduk di atas itu si anak ini langsung teriakin saya Bang, jangan duduk di atas, duduk di bawah, nggak ada yang duduk di atas. Jadi saya langsung takut sih Bang gitu, langsung saya duduk di bawah, nyempil duduk di bawah kan Bang. Udah singkat cerita di situ terus karena emang tujuannya dari surat tadi kan kita semua disuruh minta maaf ke anak ini kan Bang. Gitu. Jadi kita semua gantian tuh kita minta maaf ke dia. Kita salaman ke dia. Di situ saya agak ngeri juga sih Bang karena emang posisi si anak itu udah pucat banget sih Bang. Sebenarnya kasihan sih Bang. Karena dia kan 24 jam bukan diri dia ya. Iya. Gitu. Iya. Nah di situ terus setelah kita salaman semua, udah minta maaf ke anak ini, si ustadz yang 5 tadi ini mulai lanjut lagi Bang buat baca-baca doa lagi, buat berusaha ngeluarin si sosok ini gitu. Sempet sosok ini keluar beberapa menit, terus si anak ini sadar terus dia kan pengen minta ke kamar mandi tuh Bang. Baru banget diangkat mau dituntun ke kamar mandi, udah langsung kemasukan lagi. Jadi bener-bener di situ saya ngeliatnya kasihan sih Bang gitu, karena ya gimana ya, baru kali itu kan Bang saya ngeliat kan kejadian kayak gitu kan Bang gitu. Nah setelah yang dia kesurupan, yang dia minta ke kamar mandi itu, dia kemasukan lagi itu sempet keluar si sosoknya. Sekitar lumayan sih 15 menitan, tapi si anak itu nggak sadar, maksudnya posisi tertidur. Kan jadi di situ tenang kan Bang suasananya yang sebelumnya ada teriakan dari si anak itu kan jadi tenang. Udah di situ tenang, kita agak lega tuh awalnya tuh karena dengan jeda yang lumayan lama ya, 15 menit anak itu udah tenang ya. Tapi tiba-tiba ada teriakan kenceng banget, jeritan histeris dari samping rumah ini anak, dari tetangganya. Jadi si tetangganya ini kesurupan Bang, yang posisi dia ada di rumahnya sendiri, di dalam rumah. Rumahnya pas banget samping-sampingan sama si anak yang kesurupan ini. Selang beberapa menit kemudian ada tambahan teriakan lagi dari depan rumah si anak itu. Yang di situ total itu ya itu sih mungkin yang disebut kesurupan massal ya Bang. Total itu ada sekitar 5 orang yang kesurupan. 5 orang? Iya. Gitu.
Itu di situ kan kita suasananya kan jadi kacau semua ya bang ya, maksudnya jadi panik semua, kacau semua karena dari luar ada teriakan, dari depan rumah ada dari samping ada teriakan, dari depan rumah ada teriakan. Jadi si 5 ustadz ini akhirnya kan mencar-mencar kan bang, dia kan buat berusaha bantu nolongin itu kan. Terus ketambahan si anak ini juga yang tadinya udah tenang dia kemasukan lagi gitu. Di situ saya ya bingung sih bang, maksudnya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Di situ saya coba ada telepon sih bang dari ada salah satu atasan saya sih bang, dia kepala stok di toko saya itu. Sebut saja namanya Pak Pendi. Nah si Pak Pendi ini kan memang kalau menurut saya dia orang yang punya kelebihan sih di hal-hal kayak gini sih bang gitu. Jadi emang pas ketika awal saya ada info dari si kepala toko yang manggil saya buat ngurus ini, si anak yang Ustadz ini, saya udah langsung chat ke Pak Pendi juga. Saya ceritain juga kejadiannya apa gitu, dan dia berusaha bantu gitu bang dari jauh. Dia kan tinggalnya itu di kota M. Betul. Nah setelah saya chat Pak Pendi ini, dia pengen nelpon saya bang, pengen ngajak ngobrol. Cuman kan di situ kondisinya kan lagi chaos banget kan bang, lagi panik, rame banget. Akhirnya saya izin ke si orang tua anak ini sama si kepala toko saya itu buat keluar dulu lah gitu. Saya mau nyari tempat yang tenang gitu loh bang, buat saya koordinasi sama si Pak Pendi ini. Sampai di situ saya keluar dari situ, saya berhenti di salah satu minimarket. Di situ saya duduk di situ, saya telepon lah Pak Pendi. Nah beliau ini cerita bang, kan dia berusaha bantu juga kan setelah saya cerita yang kejadian sebelumnya itu. Dia bantu dari jauh juga, dia juga dapat teror bang. Nah terornya ini itu jadi pas malam kejadiannya itu juga sih bang, yang di hari pertama si anak ini kesurupan itu, di rumahnya itu sekitar mungkin jam 2-an malam juga sih. Itu ada kayak orang yang lempar batu tapi kecil-kecil gitu bang, tapi banyak banget, jadi kelotak kayak gitu bang. Itu tapi setelah dilihat keluar itu nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Terus selang berapa menit kemudian banyak banget kelelawar bang yang terbang di atas rumah beliau. Kelelawar itu muter di rumah beliau. Kan pasti kedengeran banget kan bang itu, dan itu ya jelas ada banget gitu bang. Pasti Pak Pendi ini ngecek gitu, sambil akhirnya dia koordinasi ke saya. Dan setelah itu bang, setelah dia telepon saya itu, dia bilang kalau dia akan meluncur ke kota S. Karena kan kebetulan juga kita akan ada opening toko baru lagi bang, itu di salah satu kota lagi. Jadi mengharuskan beliau untuk datang juga gitu, karena kan sewaktu opening kota S beliau ini nggak ada bang gitu. Jadi dia pengen ada waktu opening di kota selanjutnya ini gitu. Nah singkat cerita, kemudian si kepala toko saya itu nyusul saya bang, ke minimarket itu. Dan saya tanya ke dia, posisi udah aman bang, udah kondusif di sana. Jadi udah berhasil dikeluarin nih sosok yang tadi masuk ke orang-orang ini nih. Itu udah lebih tenang, udah aman. Di situ saya udah agak lega. Akhirnya saya mutusin buat balik lagi ke toko bang, sama si kepala toko saya ini, sama ada satu lagi tim saya cowok juga. Oke. Berarti pas dia ke sana udah tenang lah ya? Udah, dia pas nyamperin saya ke minimarket itu emang posisi udah tenang gitu. Jadi dia berani ninggal nih bang gitu maksudnya. Tapi pada saat itu berarti rame banget dong? Banget bang, rame banget. Itu bener-bener orang-orang kampung itu di kampung itu keluar semua bang. Apalagi itu kan kejadian juga malam ya bang ya. Maksudnya itu baru kelar si kepala toko nyamperin saya aja itu udah sekitar jam 1-an bang. Dari jam 8 tadi itu kita. Wow. Itu bener-bener lama banget durasinya itu bang. Oke. Lanjut lagi. Terus setelah itu saya dan kepala toko saya itu sama ada satu tim saya lagi itu kita
balik lagi lah ke toko Mm-mm. gitu. Karena kan saya juga nunggu si Pak Pendi ini kan yang dia sedang perjalanan itu kan Bang. Jadi dia calling saya, dia tadi udah dalam perjalanan juga sih Bang. Mm-mm. Gitu. Nah setelah kita sampai toko, kita nggak berani Bang buat tidur di atas. Kita semua tidur di bawah, jadi kita bawa kasur lantai ke bawah, kita tidur di bawah di samping-samping rak aksesoris itu deh Bang. Kita di situ. Kita benar-benar nggak berani buat tidur di lantai atas. Dan di situ juga saya posisi juga nggak berani tidur juga sih Bang, sambil nunggu si Pak Pendi ini tadi kan. Saya sambil main handphone, tapi si kepala toko saya sama si yang tim saya satu ini mereka tidur Bang. Okay. Mungkin mereka udah kecapean juga kan Bang. Sebelum saya datang pun dari kemarinnya itu aja kan mereka udah sibuk banget handle ini itu kan Bang. Mereka tidur, ya udah saya biarin lah Bang. Di situ saya sambil main handphone, sambil rebahan, muncullah lagi Bang sosok kakek itu Dari di tangga itu tadi lagi. okay. Dia posisi di situ duduk lagi dengan wajah yang sama, yang hancur, mata yang hampir copot. Sambil di situ dia agak-agak senyum sinis gitu sih Bang, meringis gitu sih Bang. Itu di situ saya benar-benar nggak bisa posisi, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa ngomong. Di situ saya berusaha buat bangunin anak-anak itu aja saya nggak bisa Bang. Itu saya doa sebisa saya merem, saya keringet semua keluar, baca-baca sebisa saya merem, akhirnya hilang sosok itu. Setelah itu nggak lama kemudian datang si Pak Pendi ini datang. Dia datang, terus akhirnya kita diskusi lah di situ Bang gitu. Karena kan si beliau ini juga sebenarnya pengen ketemu saya itu buat ngasih solusi sih Bang gitu, biar gimana caranya kejadian di kota S ini clear gitu Bang. Nah si beliau ini di situ nyuruh saya buat dia ada baca-baca doa, jadi saya dikasih kayak air gitu Bang. Airnya 1 ember kecil lah di situ. Itu di situ saya disuruh buat dia jadi kasih juga catatan doa pendek itu ke saya, ada buat saya bawa ke lantai 2 yang sebelah kiri. Di situ saya baca-baca di situ berapa ya sekitar 15 menitan lah. Baru setelah itu saya air yang tadi itu Bang, itu saya percikin semua ke semua sudut ruangan yang ada di toko gitu. Ya ini mungkin karena mungkin kita masih kecampur sama tradisi Jawa ya Bang ya. Jadi selain mungkin kita medianya dengan air itu, tapi kan kita tetap memohonnya kan ke yang di atas gitu kan. Iya. Pak Pendi bantuin gak tuh? Pak Pendi nggak bantuin Bang. Nggak bantuin karena dia cuman ngasih saya petunjuk itu aja. Dia harus langsung cabut ke kota selanjutnya juga karena jaraknya lumayan sih Bang. Dia ngejar pagi itu juga sih Bang gitu. Jadi dia cuman ngasih tahu itu. Saya posisi jadi di lantai 2 sebelah kiri itu bener-bener sendiri Bang di situ. Akhirnya saya di situ udah beraniin diri, yakinin diri biar pengennya juga masalah ini cepat clear gitu. Nah setelah itu kan jadi posisi di depan toko kita itu ada warung makan Bang. Yang di situ itu ada ibu-ibu yang jaga di situ. Dia udah emang belasan tahun dia buka warung makan itu di situ. Di situ kan gue makan nih Bang di warung ibu itu yang ada di depan toko kita itu. Di situ gue makan karena emang posisi di situ mungkin nggak terlalu rame. Jadi di situ saya ngobrol nih Bang, basa-basi nih sama ibu yang punya warung makan itu. Gitu, saya nanya-nanya tentang toko yang kita tempatin itu gitu. Nah si ibu itu bilang sih Bang, emang toko yang kita tempatin itu dia udah kosong lama. Sekalipun dia ada yang nempatin pun itu mereka nggak bertahan lama Bang. Jadi kayak cuman 2 bulan, 3 bulan mereka tutup, 4 bulan mereka tutup gitu. Saya sempet
nanya ke kejadian yang saya alamin itu bang, itu emang sengaja sih saya nanya sih bang. Ternyata si ibu itu ceritalah bang. Jadi sekitar 7 tahunan yang lalu itu memang ada kejadian bang. Jadi ada kejadian si sosok kakek ini. Itu dulunya kan memang dia warga sekitar situ juga sih bang. Dia sore itu suka jalan-jalan sore lah gitu, jalan kaki gitu. Nah pas suatu ketika di situ si kakek itu dia lagi jalan, tiba-tiba ada truk dari atas yang menuju ke bawah itu, mungkin karena remnya blong, dia nabrak si kakek itu bang. Dan posisi tubuh si kakek itu mental ke halaman toko kita dengan kondisi wajah hancur dan posisi sama mata mau copot. Tepat di depan toko kita. Itu kan posisi toko kita memang deket sama perempatan ya bang, deket lampu merah ya. Dan posisi juga jalannya itu jalan menurun gitu bang, jadi dari atas terus agak turun, terus posisi toko kita di sini nih, itu di bawah sini nih. Nah di situ saya baru ngeh tuh bang, maksudnya oh berarti ini nih gitu, asal usulnya nih, kenapa ada sosok itu gitu. Terus saya tanya lagi nih bang, terus ke ibu warung makan itu saya bilang juga kan ada satu sosok lagi bang. Nah ternyata itu di sebelah toko kita kan ada rumah kecil tuh bang. Di situ ada yang nempatin, ada wanita setengah baya lah yang nempatin. Di situ itu si wanita setengah baya itu dia emang agak ada gangguan kejiwaan sih bang. Dia agak stres karena kan dia di situ tinggal sendiri, dia nggak punya anak, dia ditinggal mati kan sama suaminya. Setelah itu kan dia stres kan gitu. Tapi ngelakuin aktivitasnya sih masih normal pada umumnya orang sih bang. Itu maksudnya dia setiap hari itu masih kayak nyapu halaman, terus masih jemur pakaian, nyuci kayak gitu-gitu bang. Cuman kalau memang biasanya ada anak-anak kecil yang gangguin, dia baru tuh bang marah tuh bang gitu. Nah suatu ketika di saat itu si ibu warung makan itu beberapa hari nggak ngelihat si wanita yang setengah baya yang tinggal di sebelah toko itu bang. Akhirnya dia bilang kan ke si suaminya kan, Pak itu si mbak yang di depan kok beberapa hari ini ibu nggak ngelihat ya gitu. Coba deh Pak lihat gitu, takutnya kenapa-napa gitu. Si ibu itu nyuruh suaminya lah gitu buat ngeliat, buat nyebrang, buat ngeliat. Nah waktu ketika bapak itu nyebrang, dia posisi masuk ke pagar rumahnya karena emang nggak dikunci kan bang pagarnya, itu udah kecium bau bangkai bang di situ. Kecium bau bangkai dan pasti bisa bedain lah bang, maksudnya bangkai antara bangkai hewan sama bangkai manusia kan jelas beda banget kan. Jadi si bapak itu takut nih bang karena emang baunya semenyengat itu kan bang. Akhirnya mutusin buat manggil ketua RW, RT RW setempat, terus pihak keamanan juga buat masuk ke rumahnya itu karena dia nggak berani bang masuk sendiri bang gitu. Jadi setelah udah ngumpul semuanya baru pintunya didobrak karena posisi kekunci bang. Ternyata setelah masuk dicari ke semua ruangan, ternyata si wanita setengah baya yang tinggal di sebelah toko saya ini, dia posisi udah meninggal, udah membusuk di pojok belakang rumahnya bang. Yang mana itu pas banget mepet temboknya sama toko saya. Gitu. Dengan posisi pakai daster yang sama itu tadi, yang dasternya udah lusuh itu tadi, dan emang posisi rambutnya itu setengah basah gitu bang. Mungkin nggak tahu dia habis mandi atau apa saat kejadian itu ya bang ya. Tapi lepek sih bang, maksudnya rambutnya gitu. Nah di situ saya ambil kesimpulan juga sih, maksudnya berarti kan si sosok yang wanita ini ternyata dari situ gitu, yang akhirnya mungkin karena posisi toko yang kita tempatin itu juga udah kosong lama, akhirnya si dua sosok ini menempatin toko kita itu tadi gitu bang. Iya karena kosong ya. Betul. Jadi penunggu di situ. Betul, jadi penunggu di situ. Nah terus apa lagi? Setelah itu gimana tuh? Nah setelah itu
setelah saya cari info ke ibu warung itu, di besokannya itu kan udah clear nih bang sebenarnya sih yang masalah si kesurupan yang tadi udah clear. Itu saya juga mutusin buat kembali lagi ke kota M karena menurut saya udah aman nih, udah bisa ditinggal nih, karena di malam kejadian malam besoknya pun itu juga udah nggak ada kejadian apapun lagi sih bang. Udah aman-aman aja, udah nggak ada gangguan apapun lagi gitu. Cuman sewaktu saya udah sampai di kota M, saya dapat chat dari Pak Pendi kalau ada yang naruh barang sesuatu di lantai 2 sebelah kiri. Di belakang kan, di lantai 2 sebelah kiri itu juga ada etalase yang nggak kepake kan bang, ditaruh di atas kan. Di pojok di belakang etalase itu diminta untuk disuruh buang barang itu. Padahal Pak Pendi kan posisi di kota lain juga kan bang. Cuman dia nginfo ke saya gitu bang. Dia suruh buat ngecek di situ, di posisi yang dimaksud itu. Setelah si Pak Pendi info ke saya terus info ke kepala toko saya buat ngecek di situ ada barang apa. Ternyata setelah dicek di belakang etalase di lantai 2 sebelah kiri pojok itu ada kayak, kalau orang Jawa bilang sih kayak gentong kecil sih bang, dari tanah liat gitu sih bang. Yang di dalamnya itu ada kayak kembang, kayak sesajen juga bang. Nah itu kita cari tahu kan bang, maksudnya yang naruh itu siapa gitu, karena kan memang nggak ada yang naruh itu kan bang. Tapi ada barang itu gitu di situ. Yang akhirnya dari si Pak Pendi itu minta buat pokoknya barang itu buang, pecahin di depan toko. Gitu. Jangan simpen itu di situ, siapapun itu yang naruh gitu. Akhirnya si kepala toko saya minta buat buang barang itu, saya suruh videoin kan buat bukti ke beliau kan bang, kalau barang itu udah dipecahin itu tadi bang. Gitu. Nah setelah dipecahin udah memang udah nggak ada kejadian apa-apa lagi sih bang setelah itu sih bang. Gitu. Aman. Cuman emang menurut info ibu warung makan ini kan bang, yang punya ruko dulu itu memang dia ada pesugihan juga bang. Gitu. Jadi itu kenapa sih bang yang bikin setiap kali orang yang nyewa ruko itu, yang ngontrak ruko itu tokonya itu selalu sepi bang. Karena emang kayak seolah-olah itu dibikin aura dari toko kita itu gelap bang kalau orang lihat. Jadi nggak ada yang bertahan lama pasti di situ bang. Yang udah ngontrak setahun pun mereka 2 bulan 3 bulan tutup banyak. Dan di situ akhirnya saya sendiri posisi waktu itu kita ngontrak langsung 2 tahun kan bang. Itu kita cuman bertahan di situ akhirnya 8 bulan aja bang. Tutup. Sebentar. Kan si pemilik sebelumnya itu kan melakukan pesugihan. Betul. Berarti biasanya untuk penglaris, bikin rame usahanya. Kenapa kok jadi sepi gitu? Nah, mungkin kalau menurut saya sih bang, karena mungkin ada, kalau kayak pesugihan kan dia harus ada ritual yang harus dia lakukan rutin kan bang. Nah mungkin ada beberapa ritual yang harusnya dia lakukan itu nggak dia lakukan gitu bang. Gagal ya. Bener, yang akhirnya ngebuat efeknya itu ke toko itu tadi gitu bang. Karena emang info dari ibu warung makan itu dulu awal-awal emang selalu rame banget di situ bang. Rame banget di situ bang. Nggak pernah yang namanya sepi bang. Cuman beberapa tahun terakhir itu yaitu, nah mungkin kesimpulannya di situ sih, ada ritual yang nggak dia lakukan yang akhirnya bikin kacau juga toko itu sepi. Karena mungkin dulunya dia yang nempatin sendiri ruko itu, terus akhirnya mungkin dia mikirnya disewain ke orang, jadi mungkin dia nggak ngelanjutin ritualnya mungkin. Mas Dodik, gue penasaran nih, siapa sosok yang merasuki si Timlo ini nih? Jadi ternyata bang yang ngerasukin, atau sosok yang ngerasukin salah satu tim saya ini, dia salah satu sosok yang ada di toko kita, yang pernah saya lihat juga, yang pernah tim saya lihat juga.
Itu sosok wanita setengah baya tadi bang. Ya setengah baya itu. Betul. Yang dia pakai daster lusuh, yang dia rambutnya setengah basah, yang mukanya dia nggak jelas itu bang, nggak kelihatan. Dari mana lo tahu? Itu yang rasukin. Itu jadi infonya dari si ustadz, 5 ustadz tadi yang memang bantu buat ngeluarin sosok ini bang. Itu mereka info ke kita sosok itu yang ngerasukin si tim saya itu bang. Oke. Itu sampai lama banget kan ya? Iya. Berarti sempat istirahat dulu tuh si ustadznya, sebat Iya. dulu, ngopi dulu, Betul, lanjut Bang. lagi gitu ya. Betul. Nah sebelumnya kan udah disampaikan pesan tuh kalau tim Mas Dodik harus minta maaf. Nah betul. pada saat datang dan ngeliat, dia nyampein pesan lagi gak pas kesurupan? Oke, jadi sewaktu kita udah kumpul di sana itu bang, si anak itu posisi masih kesurupan, si sosok yang ada di dalam tubuh dia itu nyampein pesan bang. Intinya pesannya itu dia nggak suka dengan beberapa anak dari tim kita mungkin yang di situ pernah berkata-kata kotor, terus ngelakuin mungkin tindakan yang nggak sopan, kurang disukai gitu bang. Dan dia sebenarnya lebih ke cewek sih bang, dia nggak sukanya sih bang. Tindakan Gitu. kurang sopan tuh kayak gimana? Betul. Ya mungkin nggak tahu, mungkin kita ngeludah sembarangan atau apa. Salto di kasur nggak boleh ya? Kayak gitu sih bang. Iya. Oke. Nah si anak yang kesurupan itu pada akhirnya gimana? Resign kah atau tetap lanjut kerja? Oke, jadi si anak yang kesurupan itu kan kita juga selalu kontak buat update kondisi anaknya ya bang ya ke orang tuanya. Setelah yang malam kejadian terakhir itu udah aman sih bang, dia udah sadar, dia udah nggak pernah kesurupan lagi. Tapi akhirnya dia memutuskan buat resign gitu. Resign dia? Resign gitu bang. Berapa hari setelah kesurupan dia resign? Nggak lama sih bang, jadi 2 harian kayaknya bang. 2 hari setelah kejadian itu nginfo kalau si orang tuanya sih yang info sih bang, kalau si anaknya resign gitu. Takutnya sih nanti kalau misal ada kejadian yang sama yang terulang lagi gitu. Benar. Karena si anak ini emang basicnya dia anaknya diem sih bang. Dia nggak banyak, dia nggak banyak ngomong sih bang gitu. Kasian juga ya. Iya. Apakah kejadian yang ada di toko itu juga terjadi sama orang-orang yang selain ada di toko? Mungkin si ibu pemilik warung atau orang lain yang lewat kah atau gimana? Ya, pengunjung kah, customer gitu? Oke. Jadi memang berkaitan sih bang, ada sih bang. Jadi selain dari kita sendiri orang internal yang kita sewa toko itu, menurut info ibu yang punya warung makan di depan kita itu, memang dari dulu itu sering banget ada orang-orang yang lewat jalan situ, lewat depan situ itu mereka diliatin dua sosok yang tadi itu bang, itu sering nampakin diri. Si sosok kakek itu dan si sosok wanita setengah baya itu tadi. Itu sering nampakin diri di depan area toko itu bang gitu. Itu lebih seringnya emang kejadiannya malam sih bang gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin jadi salah satu alasan sih gitu, orang-orang kenapa juga nggak mau gitu buat mampir ke situ kayak gitu bang gitu. Karena emang kalau menurut ibu infonya juga bangunan itu juga udah lama berdiri dan emang udah terkenal angker sih bang gitu dari dulu juga sih. Cuman kan balik lagi karena kita awalnya waktu survei kita nggak cari info apapun itu, kita mikirnya kita kejar deadline, kita cepet opening toko baru, kita dapet lokasi oke, harga oke, ya udah kita ambil gitu. Iya. Nggak tahu sih kalau endingnya bakalan kayak gitu. Emang sebelum nempatin itu nggak diadain pengajian dulu kah atau apa? Kita pengajian itu ada sih bang, ada, cuman bukan pengajian sih bang, kayak lebih ke syukuran terus kayak doa aja gitu sih bang. Sebelum opening tuh? Iya sebelum opening. Setelah kejadian yang rame itu tuh, apalagi yang kesurupan ya, terakhir itu diadain pengajian juga?
Kalau setelah kejadian yang rame itu nggak ada sih Bang, karena kan terakhir yang dari Pak Pendi itu tadi yang Pecahin suruh barang. saya itu memang udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, jadi ya udah kita nggak ada ini apa-apa lagi sih. Iya. Tapi itu ya efeknya 8 bulan ya. Cuma Betul, 8 bulan doang cuma di situ. 8 bulan Ih, sayang karena banget emang ya. bener-bener ya gimana Bang, kita bertahan di situ juga, income-nya juga nggak masuk kan buat nutup pengeluarannya gitu sih Bang, belum lagi buat karyawan-karyawan, jadi ya udah akhirnya kita mutusin buat Sepinya stop gimana sih, tuh? Bang. Sehari cuma 1 customer kah atau berapa? Nah, itu pernah kita sehari yang notabene padahal omset harian rata-rata ya Bang, yang ada di toko-toko lain pun itu kisaran mungkin income-nya di minim banget itu di 30-an juta. Ih, lumayan ya. Ya, itu di situ kita pernah sehari bener-bener cuma dapet puluhan ribu doang Bang. Iya. Itu kayak pasang tempered glass doang. Bener-bener nggak ada laku HP satupun, laptop Toko apa satupun gede. nggak ada. Iya Toko Bang, gede yang kita datang cuma bertanya-tanya. minta tempered glass. Betul. Bahkan kita mikir, kita sempet keliling juga kan Bang, maksudnya ngeliat toko lain itu ya trafficnya Iya. aman sih gitu, maksudnya trafficnya rame bisa dibilang gitu. Cuman di kita yang notabene di situ padahal jalan utama ya, jalan utama, terus di situ juga deket lampu merah juga yang kalau emang orang berhenti pas lampu merah itu kan juga pasti ngelihat toko kita kan, Iya, iya. harapannya kan. Itu tapi nggak ada Bang, selama 8 bulan itu kita coba buat berbagai cara, kita sebar flyer, kita pasang iklan dimanapun itu sama Bang. Udah joget-joget di depan Bener, toko. biasanya kan gitu Bang. Kurang juga ya? Kurang. Gitu, akhirnya ya mau nggak mau Bang, daripada Wah, nanti anjing lucu efeknya ke banget ya. karyawan kita kan Bang. Enggak, gua ngebayangin Bang, lu udah joget-joget tuh ya kan karyawannya, tapi yang dateng pasang tempered glass doang. Iya. Satu lagi tuh. Bener. Berapa Bang pasang tempered glass itu? Tempered glass kalau satu waktu itu, saat itu sih masih ya terbilangnya lumayan mahal ya Bang, 50.000 sih Bucet Bang. dong, kalah sama pecel lele. Kalah Aduh, sama pengeluaran astagfirullah. listrik seharinya sih itu Bang, jauh. Udah pasang boneka-boneka itu tuh. Iya Bang, udah. Ada beneran? Ada beneran Bang. Ada. Yang datang buat tempered glass doang, aduh, anjing. Ada kan kita MC juga pakai sound, pakai speaker. Iya. Terus ada tim promo kan biasanya kan dari brand kan ngasih tuh Iya. boneka-bonekaan gede tuh. Terus joget-joget juga timnya, tim event lah sebutannya lah. Nah itu ada, tapi nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngangkat tuh. Nggak ada sama sekali tertarik satupun orang buat belok. Masang tempered glass itu lucu banget. Sian banget itu. Kaget dong lo. Kaget banget sih Bang. Maksudnya emang baru dari semua kota, semua toko yang saya pegang, baru itu doang. Baru itu yang paling parah. Iya. Karena 8 bulan itu termasuk waktu yang cepat gitu loh. Maksudnya tuh harusnya kan di awal-awal rame gitu. Iya, betul. Kalau udah 3 tahunan, 4 tahunan itu kan udah lama, ada sepi mah. Maksudnya euforia toko baru, euforia opening kan harusnya masih ke bawah lah. Itu tapi nggak ada, bahkan baru kita 2 bulan lah itu udah berasa banget Bang. Sampai akhirnya kita bertahan sampai mentok di 8 bulan aja itu. Ada yang sehari cuma beli chargeran doang nggak sih? Tempered glass doang sih Bang. Oke, Bang Dodi, ini terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Bang. Pesan dan kesan dong, ke penonton Lentera Malam mengenai kisah yang tadi udah dibawain. Oke, paling kalau dari saya sih, pesan saya dari kejadian yang pernah saya alamin ini, dimanapun tempatnya itu kita berada, dengan siapapun kita di situ berhadapan juga, di situ kita harus jaga tingkah laku kita sih Bang. Jaga tingkah laku kita, jaga kata-kata kita gitu. Karena kan kita juga nggak tahu kan di situ mungkin bukan bagian dari kita di situ kurang suka dengan apa yang kita lakukan gitu sih Bang. Jadi dimanapun tempatnya, dengan siapapun itu kita usahakan buat selalu
berlaku baik gitu sih Bang. Iya, ya. Sama satu lagi cari tahu dulu latar belakangnya. Betul, itu penting dari juga tempat sih itu Bang. ya. Oke. Karena kan ya kita nggak tahu kan Bang itu Mm-mm. historinya seperti apa. Maksudnya jangan terburu-buru sih dalam memutuskan segala sesuatu. Iya. Minimal ke tetangga atau ya Betul, warung sih. Warung tuh betul. kan Itu tahu udah deh pasti. Iya. Infonya Jangan ke udah pemilik ya, pasti. pemiliknya pasti bohong nggak ada Nah, apa-apa. pasti Mas. nutupin karena Iya, kan dia nutupin. taunya kan terima duitnya. Iya. Oke. Gitu Oke. sih Bang. Mas Dodik, sekali lagi terima kasih udah Ya, datang ke sama-sama, Lentar Bang Malam. Jamal. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Dodik izin pamit. Bye.